Ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ta'ala wa ta'ala malifada wa istifada. Nafa'an tifa'at sallallahu sayyidina abina wa syafina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwaji wa dhati wa ahli baiti. Thumma ila jami'il malaikatul muqarrabin wal anbiya wal mursalin. Thumma ila khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq, sayyidina Abu Bakar sayyidina Uthman bin Affan, sayyidina Ali bin Abi Thalib, jami'i sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Sultan wa Syekh Bakar Jilani bin Abdul Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, thumma ila Arbatil Ulama al-Mujahidin wa Qadim fi din wa alamil amin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal fasirin sayyidina Sufyan makanu hal wa mashkadil maghribin wa jannah. Thumma ila qabilan fasalah bi Umar bin Abdurrahman al-Attas, thumma ila qabil Syekh Al-Ghalibat wal Bilad wa Abdullah bin Al-Haddad, thumma ila Ustaz Abu Sugama bin Syekh Bakar bin Salim, thumma ila Abdullah bin Muslim Abdullah bin Salim bin Muslim ثم إلى الحبشي ثم إلى ثم إلى مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وأقربنا وأهلنا وأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan ila sebutkan ahli kuburnya masing-masing. Khususan ila Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yasqihim wa jannah wa alaniya anallaha yunawwir qulubana wa yusur uyubana wa yaftah alina futuhal arifin wa alaniyati shifa wa qabuli du'a dafil bala wa nasr a'da wa ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menjalankan syariatnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang dapat berjumpa dengan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kita yang di pertemuan terakhir dulu. Kita masih seputar tentang syariat. Jadi kitab yang kita baca itu adalah berkaitan dengan rukun agama. Itu rukun agama, agama itu ada rukunnya. Maka tidak sempurna iman seseorang dan beragama seseorang kecuali menjalankan pilar-pilar yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Yang pertama di antara rukun agama adalah Islam, yang berkaitan dengan rukun Islam, dan rukun Islam ini kaitannya dengan syariat. Nah, rukun Islam kaitannya dengan syariat, cara kita beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman, yaitu yang kaitannya dengan rukun iman. Kaitannya rukun iman adalah tentang akidah, ya, tentang akidah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu untuk memperbaiki batinnya kita. Jadi zohir kudu sesuai dengan syariat,
batin juga kudu bagus. Kalau zohir sesuai dengan syariat, batinnya kita rusak, semua jadi rusak. Yang kaitannya dengan ihsan, yang disebut ihsan, yang kaitannya dengan ihsan itu yang kita kenal dengan ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan membersihkan hati, yang kaitannya dengan hati, ikhlas, itu semua perlu. Jadi kita beribadah, sehebat apapun ibadah kita, kalau dalam hatinya ada penyakit, bahaya. Ada hasud, bahaya. Ada riya, ada sum'ah. Maka sehebat apapun amal kita, kalau di dalam hati itu ada penyakit, sia-sia. Kita sedekah tiap hari, tapi kalau bukan karena Allah, apa nanti tidak ada ganjaran? Nggak ada. Maka kan banyak diceritakan. Nanti itu ada orang-orang minta pahala sedekah, minta pahala ibadah, minta pahala-pahala dia beramal soleh, ternyata nggak ada, disuruh minta sama fulan bin fulan. Kenapa? Kamu dulu beramalnya bukan karena aku. Kamu dulu beramalnya bukan karena Allah. Karena siapa? Ya karena manusia. Berapa banyak orang? Ya kan sekarang beramal karena ada tujuan tertentu. Berbuat baik karena ada tujuan tertentu. Apalagi mau pilkada ya. Jadi berbuat baik banyak. Ya kita ya jangan suuzon juga sih. Ya jangan suuzon juga. Cuman umpama ada orang beramal gitu, tapi karena pengen dipilih misalnya, buat apa? Bagi-bagi ini dan itu. Kejadiannya banyak akhirnya. Waktu zaman kemarin pemilihan apa itu, anggota nyumbang apa? Nyumbang karpet ke masjid, pas nggak jadi karpetnya diminta lagi. Itu banyak kejadian seperti itu. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya betul-betul dalam beramal mudah-mudahan ini urusan hati. Nah, mudah-mudahan walaupun pertemuannya jarang-jarang, cuma ngebadalin, insya Allah kita ada hancanya, insya Allah ada manfaatnya. Nanti juga ada kaitan bagaimana cara kita bersyukur atau cara kita dalam sujud syukur. Ini kembali kepada ada satu nazum Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu marjudatun la tuqbalu. Ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, enggak diterima. Contohnya yang banyak terjadi adalah sujud syukur. Ada banyak orang, wah, ada 4 sebab kita disunahkan sujud syukur. Ya, ada 4 sebab kita disunahkan sujud syukur. Seperti di antara sebabnya 4, dapat nikmat tak terduga. Kita sunah, Bapak tiba-tiba dapat duit 10 juta, 1 juta. Enggak terduga, tiba-tiba ada orang nganterin duit 1 juta, apalagi lebih. Itu disunahkan Pak, sujud syukur. Cuma kudu tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya bukan malah dapat pahala, malah dosa. Ini banyak orang-orang di panggung, wah juara 1, tiba-tiba sujud. Atau di mana di TV ada tayangan-tayangan bedah rumah misalnya, tiba-tiba sujud ke arah rumah. Itu benar apa enggak? Banyak yang tidak sesuai syariat. Bukan malah dia dapat kasih sayang Allah, malah dapat dosa. Karena sujud syukur itu sekurang-kurangnya harus pakai ilmu. Ada 7 syaratnya. Kudu takbiratul ihram, kudu niat. Jadi kalau mau sujud syukur, syarat-syarat sholat kudu ada. Apa di antara syarat sholat? Kudu nutup aurat, kudu punya wudu, kudu ke arah kiblat. Ada orang sujud syukur ya asal sujud gitu. Nggak boleh sujud bukan sesuai syariat, nggak boleh, malah haram sujudnya itu. Jadi kalau sujud itu masalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam menyembah itu harus sesuai dengan syariat. Ketika nggak sesuai dengan syariat, bukannya dapat pahala, malah berdosa. Nah itulah pentingnya, yaitu tadi kuruman digari ilmu jamalu amaluhu mardatun. Atau kalau akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Maksudnya mah baik, mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak pakai caranya. Akhirnya bukan malah dapat kebaikan, malah dapat keburukan. Kudu niat takbiratul ihram, niat Allahu Akbar, nawaitu sujuda syukri. Kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Jadi sujud syukur itu enggak serta-merta langsung sujud, tapi tetap diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Banyaknya begitu enggak?
yang banyak lah di medsos atau di mana. Seperti itu nggak sujud syukur? Nggak seperti itu. Kadang-kadang pakai kolor, emak-emak tiba-tiba nggak menutup aurat, sujud karena dapat duit misalnya, dapat duit tak tentu nggak langsung sujud, bukan malah benar. Jadi sujud syukur harus tetap memenuhi syarat-syarat sholat. Sujudnya tetap arahnya harus ke kiblat, harus nutup aurat, awali dengan takbir, akhiri dengan salam. Itu diantara pentingnya ilmu. Nah, jadi insya Allah nanti untuk lebih lanjutnya ada pembahasannya. Baik, dalam pertemuan terakhir kita membahas, ini suaranya begini ya. Baiklah ya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah ngebahas tentang masalah sholat tasbih. Mudah-mudahan udah diamalin ya, mudah-mudahan. Yang mana dijelaskan idealnya 1 minggu nggak boleh, jangan sampai enggak ya. Kalaupun enggak sebulan sekali, jangan sampai enggak. Setahun sekali, jangan sampai enggak. Minimal seumur hidup jangan sampai enggak pernah sholatnya. Buat yang belum sholat diusahakan banyak ntar sholat jenis-jenis macam sholat kudu diusahakan kita papai, kita rasain. Yang seperti sekarang kita akan bahas, yaitu mengenai tentang sholat hajat. Jadi ada macam-macamnya jenis sholat. Ya, sholat yang udah kita bahas, sholat sunnah itu dibagi 2. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Nah, poin-poin yang udah kita bahas, yang lalu sudah kita bahas dan juga yang sekarang akan kita bahas adalah poin yang pertama, yaitu sholat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Nah, ini diusahakan mudah-mudahan kita laksanakan. Walaupun sekali, misalnya seperti sholat tasbih, walaupun sekali, syukur-syukur bisa setiap minggu kalau sholat tasbih. Nanti ada rasa tersendiri gitu. Sama dalam bab zikir, ya sama dalam bab zikir. Kan banyak macamnya zikir, ya kan? Macam-macamnya zikir, perlu kita ada zikir. Kalau misalnya kita bosen ngucapin kalimat tahlil, diganti tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Setiap macam zikir memiliki asar tersendiri. Setiap macam zikir memiliki nur tersendiri, memiliki pengaruh tersendiri. Yaitu pentingnya zikir. Nanti kalau kita ngaji di bab zikir, setiap zikir punya fadilah tersendiri. Seperti kalau misalnya la ilaha illallah, dalam hadis Rasul bersabda, jadidu imanakum akhiru bigoli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, kata Nabi, sabda Nabi, perbaharuilah iman kalian. Sahabat nanya, gimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Akhiru bigoli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cara memperbaharui iman. Makanya ketika kita lagi males ngapa-ngapain, coba bertahlil la ilaha illallah dengan makna dan kandungannya, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Insyaallah akan membangkitkan keimanan kita. Walaupun Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nasihud Diniyah di situ membahas cukup panjang mengenai tentang bab zikir, ada tingkatannya yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Pertama mah susah, tapi lama kelamaan akan nikmat gitu. Tapi kalau misalnya kita udah papai, insya Allah entah kapan kita akan merasakan satu kenikmatan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti subhanallah bihamdi, subhanallah, kayak apa itu? Susunan di dalam biasanya kita tawasulan, tahlil, itu udah disusun sedemikian rupa oleh para alimul ulama. Itu adalah zikir-zikir yang warid dari Nabi yang fadilahnya besar, dahsyat. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, kalimatani khafifatani ala lisani taqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini kita kan suka baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu hadisnya sahih. Apa sabda Rasul? Kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapin lisan. Ya, habibatani ila rahman. 2 kalimat yang ringan ini
kalimat yang dicintai Allah. Dua kalimat yang ringan ini tsaqilatani fil mizan, akan memberatkan nanti di timbangan amal. Nanti kan amal kita semuanya ditimbang. Timbangannya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi yang timbangan banyak kebaikannya itu termasuk orang yang bahagia. Yang timbangan jeleknya lebih berat itu orang yang sengsara. Nauzubillahimin dzalik, akan ditimbang. Nah, termasuk yang memberatkan untuk kebaikan adalah dua kalimat ringan tadi. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu subhanallah kita diajarkan para ulama demikian, supaya hal yang ringan kita dapatkan fadilah-fadilah yang besar, rahasia-rahasia terbesar di balik nilai-nilai zikir. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Kalau sumpah, ada lagi riwayatnya. La haula wala quwata illa billah dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a aisaruha alham. Zikir la ilaha illallah wa la haula wala quwata illa billah adalah dawaun, obat dari 99 macam penyakit. Paling ringannya penyakit yang akan terobati adalah sumpek. Nah, makanya kalau kita kadang-kadang sumpek, ya jangan lupa zikir, ya dibarengi dengan zikir. Ya, apalagi kalau dalam Al-Qur'an ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang insyaallah. Cuman mungkin kalau ada yang bertanya, saya coba berzikir tapi belum tenang-tenang misalnya, ya kembali kepada bab zikir. Zikirnya baru meren. Ya, jangan baru nyoba udah pengen langsung mantep gitu. Ada prosesnya ya. Mudah-mudahan ya, kita semua termasuk min ahli zikir, termasuk orang-orang yang gemar berzikir. Betapa pentingnya berzikir, karena dalam Al-Qur'an sendiri ada banyak sekali perintah-perintah dalam kita untuk senantiasa berzikir. Ya. Allah bahkan memuji orang-orang yang senantiasa berzikir. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pertemuan malam hari ini kita melanjutkan yaitu tentang sholat hajat. Kalau sebelumnya sholat tasbih, sekarang sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sholatul hajat. Keterangan mengenai tentang sholat hajat. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Abi Aufa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajah, siapa orang yang dia memiliki hajat terhadap Allah Subhanahu wa taala, au ila ahadin, atau dia punya hajat tertentu kepada orang, punya maksud tertentu. Jadi punya hajat kepada Allah, baik apapun bentuk hajatnya, atau punya hajat-hajat tertentu. Ya, hajat-hajat tertentu kita yang kaitannya sama manusia, misalnya mau melamar anak orang, atau misalnya mau nagih hutang, atau misalnya punya hajat-hajat yang kaitannya sama manusia, maka diusahakan sebelumnya itu sholat hajat. Nah, caranya bagaimana? Fal yatawaddo, yang pertama berwudu, wal yuhsinil wudu, tapi wudunya yang benar, wudunya yang bagus, wudunya yang sempurna, bukan asal-asalan wudu. Bagaimana wudu yang sempurna? Yaitu berikut dengan sunnah-sunnahnya, yang kalau nggak salah udah sempat disinggung. Orang kalau wudunya benar, sempurna, sholatnya juga bagus. Tapi kalau orang wudunya alang kadarnya, sholatnya juga alang kadarnya. Jadi kalau pengen sholat khusyuk, mulailah dari wudu yang benar gitu. Jadi kalau kita mau sholatnya berkualitas, mulainya itu dari wudu yang berkualitas. Karena kan kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perkara ada orang kok dia sholat mah ya sholat, cuman kok masih nipu misalnya, masih tidak berbuat baik kepada tetangga, mulutnya masih suka jahil, suka gibah, suka nyaci, mulutnya suka ngomong kotor, suka marah-marah tepara rubuh misalnya, atau apapun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya berarti di dalam sholatnya bisa cacat. Karena kalau sholatnya itu udah benar, bagus, insya Allah amaliyahnya
pasti bagus ke bawah orang yang sholatnya benar. Nah kalau kita belum benar, berarti kualitas sholat kita perlu di renov lagi, perlu dikoreksi lagi. Berarti ada yang salah. Nah ketika kita pengen sholatnya benar, itu dimulainya dari bab wudhu. Kalau wudhunya itu udah nggak benar, sholatnya udah nggak benar. Ya kalau hukum mah ya, kalau hukum secara fikih mah, kalau sholatnya nggak sah, kalau wudhunya nggak sah, sholatnya otomatis kan nggak sah. Kalau wudhunya nggak benar, sholatnya nggak benar. Begitu juga sebaliknya, kalau wudhunya udah bagus, nanti sholatnya akan mengikuti jadi bagus. Bisa nanti dibedakan, disurvei orang yang wudhunya bagus, terus dia sholat, sama orang yang wudhunya acak-acakan, terus dia sholat, kualitas sholatnya akan berbeda, ya. Khusyuknya akan berbeda, ya, nilainya akan berbeda. Maka mulai dari bab wudhu, kudu diperbaiki sebelum di bab sholatnya. Wudhunya baik, insya Allah nanti ke bawah sholatnya akan lebih baik lagi. Nah, ketika kita mau sholat hajat, maka yang pertama disuruh wudhu, tapi wudhunya dengan baik, wudhunya yang sempurna, wudhunya yang bagus, berikut dengan yang sunnah-sunnahnya, tinggalin yang makruh-makruhnya. Tsumma yusolli rokaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat hajat. Udah beres sholat hajat, memuji Allah, ya bisa baca al-asmaul husna, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian di sini ada tambahan baca zikirnya, yaitu la ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ini kalau bacanya biasanya banyak di ini juga ada di mana? Majmu' Syarif, insya Allah ada kalau mau baca. Tapi ala kulli hal, sholatnya yang penting. Wudhunya bagus, sholatnya bagus, udah gitu minta, ya Allah, saya istighfar, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian utarakan punya hajat-hajat tertentu, insya Allah. Ini bukan hanya hajat yang akan kekabul, yang paling penting ini adalah kita bertakarrub. Jadi sholat tasbih, kan kemarin dijelaskan apa? Sholat tasbih sangat mujarab untuk mengkodok hajat. Sholat tasbih juga sangat mujarab untuk mengampuni dosa. Berikut nanti ada sholat-sholat yang lainnya. Sebetulnya memang idealnya dalam beribadah apa? Bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya kita itu ngedekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kualitas manusia itu dalam beribadah ada 3. Ada orang beribadah karena takut siksa. Jadi dia sholat, sieun masuk neraka, sieun dikubur, disiksa. Ada yang karena itu, akhirnya dia sholat, ya. Kemudian ada lagi orang karena pengen masuk surga. Jadi dia kayak sholat hajat, ya, kayak sholat macam-macam supaya pengen dapat surga. Dia berzikir juga supaya bisa masuk surga. Dia sholat berjamaah supaya dapat surga. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga yang paling sempurna, yaitu dia beribadah yang sempurna ini adalah karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakarrub. Ini tingkatan yang paling sempurna. Maka walaupun kita tahu zikir ini, sholat duha misalnya, fadilahnya ini, sholat hajat, sholat tasbih, fadilahnya ini, sebetulnya yang paling penting kita harus mengontrol diri kita untuk bahwasanya kita ini beribadah hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi sholatnya kita, zikirnya kita bukan karena pengen dapat fadilah-fadilah macam-macam. Itu mah udah otomatis dapat, udah pasti otomatis. Sholat hajat otomatis dapat, sholat tasbih otomatis dapat, kita zikir la ilaha illallah otomatis dapat. Nah jangan sampai cuma sampai di situ, sholat duha teh cuma ngejarnya di dunia doang. Tapi betul-betul kita melatih diri, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sempurna dalam kita beramal ibadah, beramal soleh, menghambakan diri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hakikatnya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya kita ada untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis dengan kita beribadah, apapun fadilah yang kita baca otomatis akan kita dapatkan. Jadi sempurnanya manusia dalam beramal soleh adalah semata-mata berzikir, semata-mata beramal soleh, semata-mata beribadah
hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengenai tentang sholat tasbih. Selanjutnya yaitu sholat taubah. Nah, sholat taubah ini perlu kita laksanakan sebetulnya, karena tidak ada manusia kecuali pasti berbuat dosa. Al insan mahalul khoto wanisyan. Itu mau nggak mau, Allah pun maha tahu bahwasanya jenis kita ini adalah jenis yang banyak berlumur dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan luas ampunannya, kasih sayangnya di segala macam hal, di segala tempat. Allah maha tahu, memang manusia tempat salah. Kita bangun tidur udah kadang-kadang berbuat dosa, apalagi di era yang punya HP. Kan begitu, di era yang punya HP, bangun tidur kadang-kadang udah ngelihat aurat misalnya, udah yang tepara rubuh, apalagi kita hidup di zaman sekarang ya, udah aurat di mana-mana. Komo kita nih yang hidup di kota misalnya, ke pasar Jumat dikit, macam-macam segala rupa ada. Mata kita ini berapa coba? Makanya kalau dibahas dalam bab taubat itu ya, kalau umpama Allah bukan dengan rahmatnya, setiap dosa langsung dijadikan satu bisul merenanya, kita semua bisulan di mana-mana. Satu dosa dijadikan satu bisul misalnya, merenang seluruh tubuh kita udah penuh dengan bisul, saking banyaknya. Enggak yang dosa mata, nya dosa mulut, nya belum dosa-dosa yang lainnya, belum urusan hatinya. Nah, makanya perlu yang namanya sholat taubat itu, perlu yang namanya sholat taubat. Maka di sini dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga Imam Nasai dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min rojulin, tidak ada dari seorang laki-laki, yudnibu dzanban, melakukan sebuah dosa, summa yagumu fayatatoharu, kemudian dia berdiri dan bersuci, summa yusolli rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat taubat, usolli sunata taubah rakaataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lah, kecuali akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gitu baru dah baca surat Al-Imran ayat 135. Bunyinya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Surat Al-Imran. Kalau bisa udah sholat baca surat ini, Al-Imran ayat 135. Jadi ini sholat taubat. Sholat taubat ini boleh di mana kapan aja. Yang penting jangan di waktu-waktu yang di makruh atau di waktu-waktu yang haram. Kayak habis maghrib sholat taubat. Cuma 2 rakaat, udah gitu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya dosa itu gini, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil dari sholat ke sholat juga udah bisa diampunin. Itu ada riwayatnya, ada dari sholat ke sholat. Ya, kita nih sholat, tadi sholat asar, kemudian barusan sholat maghrib. Dari asar ke maghrib mungkin nggak kita melakukan dosa? Mungkin ya, dosa-dosa kecil. Nah, dengan kita sholat maghrib berjamaah, itu udah diampunin dosa yang terjadi di antara asar. Terus begitu, dari maghrib ke isya umpama ada, dari isya nanti ke subuh umpama ada, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar. Di pertengah-tengahannya itu, bahkan dari Jumat ke Jumat. Kita kemarin sholat Jumat, terus ketemu lagi Jumat depan. Di antaranya sangat mungkin sekali kita banyak melakukan dosa. Dosa-dosa kecil hanya dengan kita melaksanakan sholat Jumat misalnya, sholat zuhur, itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wudhu saja, dengan kita wudhu, itu ada dalam hadis, siapa orang yang menyempurnakan wudhu, kemudian wudhunya benar, sempurna, maka dosa-dosanya bercucuran. Dengan mengalirnya air wudhu, dosa-dosanya juga ikut bercucuran. Tapi itu dosa kecil. Adapun dosa besar, itu tobatnya kudu khusus. Ya, jadi istilahnya digambarkan itu istilahnya penyakit. Kalau penyakitnya cuman pusing, beli obat warung 500-an.
1.000 nya. Apa obat pusing misalnya, beli di warung ada. Tapi kalau penyakitnya penyakit berat, kudu dioperasi, bahkan kudu di luar negeri. Jadi beda penyakit, beda obat. Itulah dosa. Kalau dosanya kecil, bisa cukup istighfar. Dosanya kecil, bisa dengan wudhu. Dosanya kecil, bisa dari sholat ke sholat. Tapi kalau dosanya berat, misalnya berkaitan sama orang, misalnya berkaitan dengan nipu, zolim, kemudian riba, atau yang lainnya, tariku sholat, ini berat. Tobatnya kudu khusus, kudu bener, kudu sholat tobat, ya. Dan kalau kaitannya dengan makhluk, manusia, nggak cukup dengan istighfar, kade tak. Kalau salah dosa yang paling sulit itu kalau kaitannya sama orang, sama tetangga. Makanya Nabi ngajarin kita berbuat baik kepada tetangga dan termasuk kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadis kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Siapa orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Tetangga itu kudu dibaikin, kudu dimuliakan. Mengganggu berarti kesempurnaan imannya nggak sempurna. Keimanannya bisa diragukan ketika kita menjadi orang yang mengganggu. Ini kadang-kadang kan ya udah menjadi lumrah ya. Ini kita bahas aja, kadang-kadang dari musik aja pekenceng-kenceng. Yang satu hobinya dangdut, volumenya gedein. Seberangnya ente lagu yang lain. Eta teh khawatir gitu, kudu saling islah, saling ngomong, terganggu ente. Ketika kita memang ingin mendapatkan kesempurnaan iman, nyawa ya, nah, jangan cuman wah asik dangdutan pagi-pagi, padahal tetangganya lagi sakit gigi, uyuhan dengan suara-suara yang terpararugu kan, akhirnya terganggu. Nah ini akhirnya bahaya. Akhirnya kita bukan menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan iman. Nauzubillahi min zalik. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu adalah termasuk kaitannya dengan kesempurnaan iman. Nah, kalau udah dosa itu kaitannya sama orang susah. Ya, susah kaitannya sama orang. Kenapa? Dosa kita nggak bisa terampuni kecuali dapat maafnya dari orang yang kita ganggu. Dapat maafnya orang yang kita zolimi. Dapat maafnya orang yang udah kita sakiti itu. Sama kaitannya dengan utang juga, sama utang. Bahkan ada hadis gini. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa den. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali kaitannya dengan utang, nggak bisa. Makanya repot untuk kita beresin. Apalagi kalau kaitannya dengan duit, kudu kita minta ridhonya. Oh, saya dulu pernah nipu orang misalnya. Kalau kita mau tobatnya tobat beneran, tobat nasuha, kudu minta maaf. Balikin. Kalau orangnya udah mati, kembalikan ke ahli warisnya. Itu aturannya. Oh, orangnya nggak tahu di mana. Kan ada orang pernah bertanya begitu. Saya mau bayar utang atau saya mau pernah ngambil punya orang, saya mau balikin. Cuman orangnya nggak tahu di mana. Ahli warisnya nggak ada, nggak tahu pokoknya. Saya pernah punya teman aja di tempat kerja, nggak tahu di mana, susah. Maka caranya berapa itu nilainya? Misalnya anggap 100.000 ya. 100.000 itu disedekahkan. Ya, disedekahkan ke fakir miskin atau ke anak yatim, niatin pahalanya untuk orang yang kita pinjam yang nggak tahu kemana mau bayar, atau yang ditipu, atau yang pernah diambil secara zolim, bayar, niatin pahalanya untuk orang itu yang udah kita ambil haknya 100.000. Tapi bukan berarti gugur, bukan. Umpama besok orang itu ternyata muncul, kita wajib bayar itu mah nanti jadi pahala, yaitu nanti jadi pahala. Itu tata cara menyelesaikan ketika kaitannya dengan orang. Jadi tobat dari dosa sendiri, baik kecil atau besar, ketika hubungannya dengan Allah itu lebih mudah dibanding kalau ada kaitannya dengan orang lain. Itu yang lebih sulit. Makanya kudu benar-benar kita diajarkan sama Nabi apa? Dari hadis tadi sebelumnya itu falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau emang nggak bisa ngomong baik, diam.
Berapa banyak orang sakit hati gara-gara mulut kita kadang-kadang yang embernya. Susah ini mulut itu. Apalagi saya ini. Jadi semakin banyak ngomong, semakin banyak hisabnya di akhirat. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salahnya. Tapi insya Allah ada keterangan memang. Kalau omongan itu akan membuat mudorot ketika tidak ada unsur zikir, tidak ada unsur amar ma'ruf, tidak ada unsur nahi mungkar. Insya Allah ini mah ada nilai zikirnya, ada nilai ilmunya, ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Ketika omongan kita, ucapan kita dalam keterangan bab uraian hadis tadi itu di dalam kitab Jawahirul Uluiyah, syarah hadis Arba'in An-Nawawi, di situ dijelaskan. Jadi kalau omongan itu enggak mengandung unsur zikir, enggak mengandung unsur nasihat, enggak mengandung unsur amar ma'ruf nahi mungkar, omongan-omongan itu nanti di akhirat akan memberatkan. Di dunia juga bisa repot, apalagi nanti di akhirat hisabnya. Makanya orang kadang-kadang banyak keluar ucapan teh, nanti hisabnya semakin besar itu. Apalagi kalau jelas-jelas nyinggung orang, nyakitin orang, nyaci orang, mitnah orang, ngegibahin orang, udah pabelit lah. Tapi mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Inilah kadang-kadang pentingnya majlis zikir, pentingnya majlis taklim. Kadang-kadang kita manusia yang suka lupa, ada nanti yang saling mengingatkan. Dan itulah kita sebagai sesama muslim, yang ngomong bukanlah yang paling benar, banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi dengan adanya majlis zikir, dengan adanya majlis taklim, kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain, begitu. Itulah muslim. Kadang ada orang udah diajak ngaji teh, udah sono aja, jangan ngurusin hidup gue gitu. Kadang ketika orang berbuat jahat kita omelin, kita kasih tahu jangan begitu atuh. Udah lu aja jangan urusin aja hidup Anda. Saya gitu. Padahal Islam itu tidak hidup sendiri-sendiri, tapi satu sama lain saling mengingatkan. Itu sehingga ada disyariatkan amar ma'ruf, disyariatkan nahi mungkar, untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Ajak ke masjid. Kadang-kadang kan kita kalau menjalankan amar ma'ruf, apalagi nahi mungkar, suka digituin. Malah banyak orang dicaci maki. Malah orang berantem. Gara-gara apa? Gara-gara itu diingetin. Padahal itu mah adalah kita sedang menjalankan kewajiban. Maka kita akan dihisab berat. Kalau ada kemungkaran diem baik. Ya, ada. Di satu daerah nggak ada yang mau nahi mungkar. Di satu daerah nggak ada yang mau amar ma'ruf, dosa semuanya. Kudu ada. Makanya dulu ada lembaga, ada ormas yang kerjaannya amar ma'ruf, kerjaannya nahi mungkar. Itu banyak yang musuhin. Emang dari zaman dulu begitu. Dari zaman dulu yang amar ma'ruf, yang nahi mungkar pasti dimusuhin, pasti ada musuhnya. Cuma yang musuhnya siapa? Pasti orang-orang nggak benar, orang-orang yang senang melakukan kemungkaran, orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan, gitu. Diajak sholat nggak marah. Siapa yang apakah muslim diajak sholat marah, diajak ngaji marah, kan gitu. Ada maksiat mau dibubarin nggak terima. Ada acara maksiat misalnya tidak disetujui, kemudian dia marah-marah. Itu siapa yang begitu kalau bukan min ahlil syarr? Nauzubillah ini. Dari mudah-mudahan yang singkat ini dari pertemuan kita bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat kita semua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang dibahas? Nggak ada? Ada yang ingin minta penjelasannya. Ada kalimat guru harus benar, kalau nggak benar hubungannya dengan sholat. Padahal yang tujuannya sholat itu disiplin benar-benar. Tapi kalau yang tidak benar konteks wudhunya, itu bagaimana yang hubungannya? Baik, minimal maksudnya benar itu kalau yang kaitannya sama bab sholat hajat sempurna. Tapi minimalnya, kalaupun enggak sempurna, ya kembali ke batas minimalnya yang furudul wudu. Furudul wudu sitatun, yang ada 6 itu nggak boleh kurang. Kalau misalnya kurang, otomatis udah jelas sholatnya nggak sah. Jadi kaitannya sah atau tidak sah, sempurna atau tidak sempurna, itu beda kasus. Jadi kalau misalnya kurang dari 6 rukun ini tidak sah. Kalau tidak sah, udah otomatis pasti nggak diterima. Nah kalau kurang sempurna, bisa saja diterima. Cuman kurang afdol, kurang sempurna aja. Gitu. Jadi kalau misalnya wudu minimal 6. Full wudu sitatun. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah berbarengan dengan niat.
Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap sesuatu di kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib sesuai urutan tadi. Ya, dengan melakukan itu wudhu benar, maka kalau secara hukum fikihnya sah. Jadi sahin dulu aja. Nah, sambil berjalan dalam beribadah kita sempurnakan mulai dari bab sholatnya atau bab wudhunya. Jadi kalau afdolnya kan kalau kita ngelihat sempurna mah bab wudhu misalnya, afdolnya mah pakai siwak heula, baca bismillah heula, kemudian cuci tangan, kemudian yang sempurnanya mah bukan sambil ruku wudhu teh, sambil duduk. Makanya ada saya pernah ke perumahan di Usman kalau nggak salah. Ya, perumahan di Usman itu di Masjid Usman itu tempat wudhunya ada tempat duduk. Orang mengira itu khusus orang tua yang nggak kuat ruku, padahal itu yang disunahkan. Jadi wudhu teh di setiap tempat keran ada dibangun tempat duduk. Jadi bari duduk. Gitu. Sebetulnya itu yang sempurna bari duduk dalam bab wudhu. Dan yang perlu pokoknya dalam 6 basuhan itu 5 basuhan itu harus sempurna. Sempurna teh kadang ada orang wudhu basuh muka kan tadi ya. Ada muka itu mana? Gitu. Saya ada satu masjid pernah ngeliat orang wudhu ngebasuh muka teh cuma di depan doang. Padahal muka itu batasannya kalau dalam kajian fikih panjangnya min manabiti sya'ri rosi, dari tempat tumbuh rambut sampai 2 rahang itu harus kebasuh. Lebarnya bainal udunen, di antara 2 kuping. Ini ketika kita wudhu begini, ini nggak kena, nggak sah wudhunya. Ketika kita wudhu begini, ini nggak kena cambang, nggak sah wudhunya. Maka itu yang perlu minimal 6 poin itu, 5 berarti yang dibasuh karena yang ke-6 tertib. 5 poin, 4 poin. Yang pertama niat, muka, tangan, rambut, kaki, itu kudu bener. Itu bener sah, udah cukup. Tapi tadi kudu bagus kalau pengen mendapatkan sirnya, ya pengen mendapatkan fadilah-fadilah tersendiri, wudhunya kudu bagus. Gimana wudhu yang bagus? Dengan sunnah-sunnah gitu maksudnya. Wudhu yang bagus itu dengan yang sunnah-sunnah. Tapi minimal kalau airnya nggak ada, terbatas. Kayak sekarang banyak kan lagi kekurangan air, ya bagian sini termasuk ada nggak air ini? Ya? Banyak ya. Alhamdulillah. Ada di daerah Sukarata tuh, di Sukarata nggak ada air. Wudhunya ya udah air terbatas aja, berarti mau enggak mau yang wajib-wajibnya aja. Berarti langsung muka barengan niat, langsung muka, tangan, rambut, kaki udah selesai. Kalau memang kejadiannya kayak di daerah Sukarata, airnya susah. Nah, jadi yang wajib-wajibnya aja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dengan wasilah kita ngaji thalabul ilim, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah matikan kita husnul khotimah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan niat-niat kita yang banyak, hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat hadirkan dalam hati, ala hadihin niyat walikulli niyah solehah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma hrusna bi'ainika tilatana wa knufna bikana fikal la yuram birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.